ingat waktu saya masih kecil, saya mendengarkan wawancara dari Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang mengatakan bahwa apabila kita ingin membuat suatu daerah berkembang dan kita nggak tahu bagaimana mengucurkan dana ke sana, cara yang termudah adalah membuat akses jalan dan pertumbuhan ekonomi akan langsung meningkat. Dan karena itu kalau kita lihat perkembangan infrastruktur berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Dan karena pentingnya mengenai infrastruktur itu, kami mengundang Anda mengikuti dialog kami yang bertema pembangunan infrastruktur pekerjaan umum tahun 2014 yang merupakan hasil kerjasama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan TVRI dalam dialog rumah publik. Nah, langsung saya perkenalkan hari ini tamu saya sangat istimewa. Beliau adalah Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Bapak Djoko Kirmanto. Apa kabar Bapak? Baik, selamat siang. Selamat siang Bapak, senang sekali bisa hadir bersama kami. Dan selanjutnya adalah Ketua Komisi 5 DPR RI, Bapak Lawrence Bahangdama. Apa kabar Bapak? Baik, selamat siang. Selamat siang Bapak. Nah, baiklah langsung saja nih, Pak Menteri bisa menjelaskan kondisi infrastruktur di Indonesia saat ini, Pak? Ya, kalau bicara masalah infrastruktur KPU-an, ya, itu pasti bermacam-macam. Betul. Kalau saya biasa bicara itu A, B, C. A-nya itu air, B-nya itu bina marga jalan, C-nya cipta karya. Cipta karya. Tidak adil kalau semua tidak saya jelaskan. Betul, silakan Pak. Jadi satu A dulu, masalah air. Kenapa air itu penting? Memang tidak ada kehidupan di dunia ini kalau air tidak ada. Ya. Oleh sebab itu program KPU-an dalam rangka infrastruktur keairan ini pertama adalah bagaimana kita menunjang ketahanan air. Ya. Ketahanan air itu artinya kalau bisa air itu bisa tersedia setiap saat baik musim hujan maupun musim kemarau. Nah sekarang ini kalau hujan banjir, kalau kemarau kurang air. Jadi untuk ketahanan air ini maka Kementerian PU telah membangun banyak sekali waduk. Mulai dari KIB 1, KIB 2 itu waduk yang kita bangun sudah ada 15 waduk. 15 waduk selama 2 KIB ini. Ya. Kemudian dalam tahun 2014 ini ada 7 waduk yang akan kita resmikan. Jadi nanti akan ada 22. 15 plus 7 ada 22 waduk baru selama saya di Kementerian Pekerjaan Umum. Yang pertama, yang kedua, kita juga harus mendukung ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu kita bikin bendung, kita bikin irigasi, kita bikin drainase di sawah-sawah itu supaya tidak banjir. Itu juga Kementerian Pekerjaan Umum telah berhasil sampai dengan tahun 2013 ini dari KIB 1 sampai KIB 2 itu sudah berhasil membangun jaringan irigasi yang bisa mengairi sawah 900.000 hektar. 900.000 hektar sawah baru yang bisa diairi dari jaringan irigasi baru yang dibangun dalam periode KIB 1 dan KIB 2. Untuk tahun 2014 sendiri ini kami masih memprogramkan kurang lebih 40-50 hektar lagi. Oh, 40-50 hektar jadi, lagi ya? nanti dalam waktu 10 tahun itu diharapkan ya kurang lebih ada 940 atau 930.000 hektar sawah baru yang bisa diairi dari jaringan irigasi baru. Nah, selain waduk tadi, dalam rangka ketahanan air kita juga telah membangun 622 embung. 622 embung itu umumnya ada di NTT, NTB, juga ada di Jawa. Ini jadi, kebanyakan untuk pengairan pertanian atau untuk kebutuhan minum? Kalau embung itu umumnya satu untuk air minum, untuk air jadi air baku untuk air minum, tapi juga yang di NTT yang kita bangun belakangan dan untuk di Papua Barat itu adalah untuk peternakan. Peternakan? Iya, jadi di dalam range gitu kan harus ada tempat untuk minum, itu kita buatkan embung-embung di sana. Oke. Itu dalam rangka ketahanan air dan ketahanan pangan. Nah, sekarang masuk ke kebinamargaan masalah jalan ini yang selalu menarik buat media. Pada saat KIB 1 dulu mulai, jalan kita tuh banyak yang rusak berat dan banyak yang rusak. Jadi kalau kita bicara kemantapan jalan itu hanya 86%. 86% waktu itu kemantapan jalan kita. Jalan yang mantap itu adalah jalan yang baik dan jalan yang sedang, itu kita anggap mantap. Tapi rusak biasa dan rusak berat itu kita anggap tidak masuk. Jadi yang mantap waktu itu 86%. Sampai KIB 1 menjadi 92%. Nah sekarang maaf, jadi KIB 1 tadi masih jauh di bawah 60% saya kira yang belum mantap. Sampai KIB 1 selesai
itu menjadi 86%. Itu KIB 1 ya? selesai menjadi 86%. KIB 2 sekarang menjadi 92%. 92%. Itu sampai 2013. 2013? Ya. 2014 mau ditingkatkan lagi nih, Pak? 94%. 94%. Jadi nanti tahun 2014 insya Allah jalan kita nasional yang 38.000 km itu 94% itu ada mantap. Okay. Sedangkan jalan nasional pada saat kita masuk di KIB 1 itu hanya 34.000 hektar, 34.000 kilo. Kemudian di KIB 1 menjadi 35.400 km. Selesai KIB 2 ini jalan nasional kita ada 38.400 km. Oke, 38.400 km ya, Pak ya. Jalan tol. Jalan tol yang baru nih, jalan tol yang baru. Selama 5 tahun di KIB 1 kita hanya mampu membangun 101 km. Kemudian di KIB 2 ini kita mampu 206 km. Tapi ini memang jauh di bawah target yang kita tetapkan. Yang kita inginkan memang jalan tol itu harusnya segera jadi semua lah, paling tidak Trans Jawa, Trans Sumatera gitu ya. Iya. Ini hambatannya di mana nih, Pak? Oke, Trans Jawa ini semua jalan tol yang kita rencanakan itu sudah ada investornya semua. Mereka sudah tekan kontrak semua, namun mereka belum bisa mengerjakan itu karena tanahnya tidak terbebaskan. Jadi kita harus menunggu pembebasan tanah dulu. Oleh sebab itu jalan tol yang baru selama 2 periode pemerintahan itu hanya kurang lebih 307 km. Iya. Ya kalau dibandingkan dengan negara lain mungkin agak terlambat nih, jadi saya akan sampaikan apa adanya. Jadi infrastruktur yang lain itu kalau dibanding dengan RPJM nasional kita umumnya tercapai atau lebih. Lebih ya? Lebih, umumnya lebih dari RPJM nasional yang ditetapkan. Tapi khusus jalan tol memang belum tercapai, tidak tercapai karena masalah pembebasan tanah. Walaupun dengan undang-undang yang waktu itu sempat diluncurkan masih kurang membantu ya, Pak ya? Jadi pembebasan tanah yang diluncurkan itu kan masih masa transisi. Jadi sampai dengan akhir 2014 ini kita boleh pilih pakai yang lama atau pakai yang baru. Nah umumnya karena yang lama itu tinggal meneruskan, jadi masih dipakai untuk yang lama sampai Desember 2014. Tapi mulai 1 Januari 2015 semua akan memakai undang-undang yang baru. Lebihnya undang-undang yang baru ini adalah lebih pasti. Meskipun tetap lama. Jadi misalnya kita ada konsultasi dengan masyarakat diberi waktu sekian minggu. Kemudian kita umumkan kepada masyarakat, kalau kamu setuju, oke ini diumumkan. Terus kemudian dan seterusnya. Kemudian penafsiran harganya sekian. Kalau dia tidak setuju, dia protes ke pengadilan. Pengadilan tunggu, kita negosiasi lagi sampai ketemu gitu. Nah, kalau semua itu satu putaran selesai, itu perlunya masih 15 bulan. Kalau itu satu putaran selesai. Tetapi kalau tadi ada suatu saat negosiasi sudah ditetapkan, ada pemilik tanah yang harus ke pengadilan dan sebagainya, kalau itu berlarut-larut paling lama itu 25 bulan. Jadi meskipun lama tetapi pasti ada tidak ada lagi nanti ya? Tidak ada lagi nanti bebas tanah yang berlarut-larut. Sekarang itu kan sampai bertahun-tahun. Kalau nanti yang paling sulit kayak apapun akan selesai selama 2 tahun. Kalau yang lancar 1 tahun lebih sedikit itu. Nah itu tadi baru A, B dan B kan, air, kemudian Bina Marga. Nah sekarang Kecipta Karyaan ya saya kira Mbak Olga ini mungkin kurang ini. Kecipta Karyaan itu adalah sebenarnya tugasnya kami untuk memperbaiki kawasan lingkungan permukiman. Jadi tugas Direktorat Jenderal Cipta Karya itu bagaimana membuat satu lingkungan itu menjadi nyaman ditempati gitu. Nah untuk itu harus tidak kumuh ya. Kebutuhan airnya harus terpenuhi. Kebutuhan sanitasinya harus kita penuhi. Manajemen sampahnya harus diperbaiki. Jangan sampai ada banjir gitu. Ya, jadi Direktorat Jenderal Cipta Karya itu adalah mendorong agar ketersediaan air minum itu bisa terpenuhi, sanitasi terpenuhi, drainase supaya tidak banjir terpenuhi, dan manajemen sampahnya juga bisa dipenuhi atau dimanage dengan sebaik-baiknya. Oke. Sekarang satu persatu, sanitasi. Sanitasi itu pada saat KIB 1 itu coverage artinya dari seluruh cakupan ini pada saat masuk KIB 1 itu masyarakat yang menikmati sanitasi baik itu hanya 40%.
Setelah KIP 1, selama KIP 1 menjadi 51,9%. Ya. KIP 2 ini sekarang menjadi 58%, itu sampai 2013. Harapannya sampai 2014 ini kalau tidak salah kita tetapkan 62%. Wah, tinggi juga nih Pak. Iya, karena tahun 2014. Karena itu harus memenuhi MDGs. Nah, sekarang air minum. Air minum ini waktu kita memasuk KIP 1 itu 43%. Ya. Setelah KIP 1 selesai menjadi 48%. Sekarang ini menjadi 61%. 61%? Iya, tapi lonjakannya tinggi juga ya Pak ya dalam 5 tahun terakhir. Nanti tahun 2015 itu harus 68%. 68 ini juga sesuai dengan target MDGs. Ya, ini yang kita dorong ke sana. Kita juga dalam rangka mengurangi rumah kumuh itu juga melakukan perbaikan lingkungan, terutama di kota-kota yang kawasannya kumuh. Itu Kementerian PU masuk, gimana memperbaiki drainasenya, bagaimana memberdayakan masyarakat sehingga kawasan itu yang dulu kumuh menjadi tidak kumuh. Ya. Untuk mengurangi kekumuhan antara lain kita juga membangun rumah susun sederhana. Rusun, ya? Pada sebelum masuk KIP 1, rumah susun yang dibangun itu 34 twin block. Ya. Twin block. Pada saat KIP 1 selesai, dari 34 itu menjadi 209 twin block. 209? Cukup banyak. Sekarang pada akhir KIP 2 nanti itu akan menjadi 434 twin block. 434. Ini sedang progres semua yang sudah. Ya. Bahkan yang banyak yang sudah jadi. Oke, baik. Terus kemudian ini saya kira yang Oga pasti tidak tahu. Saya juga bahwa Kementerian Pekerjaan Umum ini juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Ini hanya atas dorongan Bapak-bapak DPR. Jadi kita punya program yang namanya program pengurangan kemiskinan di perkotaan. Di perkotaan. Bagian dari PNPM ya? Bagian dari PNPM. Ya. Itu PU sampai dengan sekarang ini sudah menyelesaikan pekerjaan P2KP itu di perkotaan itu 11.000 kelurahan. 11.000 kelurahan sudah kita tangani. Jadi kawasannya sudah menjadi tidak kumuh, kemudian masyarakatnya juga kehidupan ekonominya membaik gitu ya, dan mereka juga lebih berdaya gitu ya. Nah, ini atas dorongan dari DPR juga. Nah, ini kan beliau-beliau ini kan punya konstituen dan punya dapil, jadi mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa. Betul. Sehingga ada program namanya program pembangunan infrastruktur perdesaan. Ya. Sampai hari ini itu sudah ada 16.000 desa. 16.000 desa. Ya? yang sudah kita perbaiki irigasi desanya, jalan desanya, sanitasi desanya. Itu 16.500 desa, dan tahun 2014 ini kita programnya agak ambisius karena ternyata rakyatnya senang. Tahun ini 2014 kita programkan 4.600 sendiri. 4.600 sendiri hanya untuk tahun ini ya. Sehingga nanti akhir KIP 2 diharapkan ada 21.000 desa sudah tersentuh dengan program infrastruktur perdesaan. Oke. Saya kira itu dulu, karena di samping itu ada yang mungkin kita juga membangun. Kalau membangun sanitasi itu semua dengan sistem yang formal itu juga tidak akan selesai. Maka kita juga membangun air minum, sanitasi, tapi yang berbasis kepada pemberdayaan masyarakat yang kita sebut dengan Pamsimas dan Sanimas itu. Ini juga banyak sekali kawasan yang sudah dilakukan perbaikannya, dan itu dilakukan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Bahkan pemerintah sebenarnya hanya memfasilitasi. Caranya tapi yang menjalankan semua masyarakat ya. Oke, sebelum bicara soal itu saya ingin mendengar komentar dari Pak Lawrence. Pak Lawrence, melihat dari kondisi infrastruktur sekarang, apakah sesuai dengan harapan dari DPR sendiri, khususnya Komisi 5? Kita sih tentu memberi apresiasi kepada pemerintah karena apa yang menjadi rencana strategis yang kita buat. Betul. Nah, tentu DPR melakukan tugasnya kan di situ. Nah, bagaimana pemerintah mengusulkan anggarannya ya berdasarkan rencana strategis pemerintah itu. Dan tentu kita beri apresiasi karena seperti tadi Pak Menteri sudah jelaskan, di jalan mencapai apa yang menjadi rencana strategisnya 90
4% nanti di 2014 untuk jalan. Begitupun misalnya tadi untuk cipta karya air bersih mencapai apa yang menjadi ini 65% sekian, 2015 nanti akan menjadi 68%. Betul. Tentu kita melakukan tugas pengawasan di situ. Tercapai enggak apa yang menjadi perencanaan pemerintah. Iya. Kemudian misalnya jalan nasional kita yang 38.000 sudah hanya sisa tidak sampai 3.000 yang belum selesai. Jadi itu berarti ya secara ini berarti kita memberi apresiasi. Cuma sekarang ini menjadi persoalannya adalah seperti jalan provinsi, jalan kabupaten. Karena jalan provinsi kita kurang lebih 41.300. Ya tidak sampai 40% dalam kondisi mantap. Itu menjadi persoalan tentunya. Begitu juga jalan kabupaten kita di Indonesia kurang lebih 467.700 km. Ya, yang baik juga paling hanya 40%. Nah, ini yang membuat menjadi biaya ekonomi tinggi tentu. Ya kalau jalan nasional ya tentu ya kita harus memberi apresiasi lah kepada pemerintah. Nah, ini yang tentu nanti bagaimana supaya ada koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini yang perlu supaya bisa menyelesaikan persoalan jalan karena provinsi, biasanya kalau jalan kabupaten kita dan sebagainya. Berinteraksi dengan masyarakat, mereka juga biasanya mempersoalkan termasuk soal jalan-jalan provinsi sebetulnya. Nah, karena kan dan sulit rakyat hanya dibedakan. melihatnya kan jalan. Tapi padahal itu kan ada kewenangan. Ada yang mana yang kewenangan pusat, mana yang kewenangan provinsi, mana yang kewenangan kabupaten. Tentu ya itu yang mungkin yang harus kita benahi ke depan terhadap jalan-jalan provinsi, kemudian jalan kabupaten, karena ini yang menimbulkan nilai kompetitif kita akan berkurang kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Oleh karena itu tadi infrastruktur jalan kita yang jalan kabupaten dan jalan provinsi itu yang belum mencapai apa yang menjadi harapan. Begitu. Tapi dari sisi misalnya bagaimana ketahanan pangan, ya saya tentu DPR melihatnya bagaimana kemauan pemerintah untuk membangun waduk, membangun embung, irigasi, bendungan dan sebagainya. Tentu kita mendukung. Dari sisi DPR kita mendukung. Mendukung sekali. Dengan melihat tentu kenaikan anggaran dari tahun ke tahun kan terus meningkat PU. Misalnya sejak 2010 dari 33 triliun naik di 2011 menjadi 56 triliun, ya kan 2012 menjadi 65 triliun dan 2013 menjadi 86 triliun dan sekarang 84 triliun. Tapi nanti di APBNP bisa naik lagi juga barangkali Pak Menteri misalnya. Betul, karena jadi begitu tentu banyak kita dari sisi DPR kita mendukung pekerjaan umum ya. Terhadap apa yang menjadi terhadap budget dan sebagainya. Oke, baik. Gitu. Dan PU kalau dari sisi mitra Komisi 5 ya kita melihat yang capaiannya yang tertinggi lah kalau kita lihat dari sisi, sehingga tentu kita harus memberi support karena DPR memberi support terhadap apa yang menjadi tugas kementerian dalam rangka bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam program-programnya itu tadi. Betul. Gitu. Nah kalau Pak Lawrence sendiri banyak daerah di Indonesia khususnya mungkin Papua Barat dan juga NTT yang memang ditetapkan sebagai daerah yang ditujukan untuk prioritas. Ya tentu kita berterima kasih juga karena saya dari NTT saya tentu terima kasih dengan pemerintah pusat karena Papua Barat kemudian NTT menjadi prioritas pemerintah di 2014 ini. Dan apakah jalan-jalan di sana? Dan itu terbukti. Kami di NTT sekarang jalan nasional kita sudah 94% tahun 2014 ini. Saya kalau dari misalnya saya dari Labuan Bajo ke Ruteng yang tadinya 5 jam sekarang 2,5 jam udah sampai. Apalagi dengan pelebaran dan sebagainya, tentu kita terima kasih perhatian pemerintah pusat terhadap dan memang kawasan timur Indonesia ini memang perlu dibangun, perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Dan ya tentu saya sebagai orang NTT ya saya berterima kasih kepada pemerintah pusat karena begitu besar perhatian. Saya juga ikut pemerintah pusat menikmati jalan dari Maumere sampai Bajo waktu itu naik mobil dan memang sudah mulus. Nah kalau kita melihat Pak Menteri, bagaimana koordinasi dari yang pusat dengan provinsi Pak supaya jalan-jalan itu bisa mulus gitu semuanya? Jadi kami juga sering dikomplain masyarakat. Kalau saya bicara masalah jalan nasional ya, kalau kami nggak melihat jalan itu nasional apa provinsi. Yang penting kami itu cepat gitu. Dan kalau kita bicara masalah program domestic connectivity, konektivitas domestik, pasti kita tidak boleh melihat jalan nasional tok, provinsi ini harus menjadi terintegrasi menjadi satu. Oleh sebab itu masalah kondisi jalan provinsi, jalan kabupaten itu juga harus menjadi perhatian kita.
Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Kementerian PU adalah pertama memberikan pembinaan teknis. Jadi kita punya peraturan-peraturan Menteri PU yang bisa dipakai mereka, caranya membuat jalan gimana, memperbaiki, memelihara dan sebagainya itu ada semua. Oke, itu satu. Terus kedua, tetapi masalahnya sebenarnya mereka juga sudah banyak, insinyur-insinyur di dinas itu juga banyak. Masalahnya pembiayaannya adalah kurang. Padahal sebenarnya di dalam suasana otonomi daerah ini, semua pemerintah daerah itu mempunyai yang namanya standar pelayanan minimum SPM. SPM itu harus ada. Jadi jalan itu harus bagaimana, air minum harus bagaimana, itu semua dituntut. Sudah ada standarisasinya sebetulnya. Jadi di semua kabupaten itu harus mempunyai air minum itu harus tercover sekian. Jalan saya harus seperti ini. Itu merupakan standar pelayanan minimum. Nah, kemudian dalam rangka membantu pemerintah daerah, maka Kementerian Pekerjaan Umum itu selalu mendorong supaya dana alokasi khusus itu dialokasikan kepada daerah-daerah yang gapnya terhadap SPM tadi jauh. Jadi kita berikan masukan kepada Menteri Keuangan, ini kabupaten ini itu jalannya atau irigasinya harusnya begini, sekarang kondisinya seperti ini sehingga jauh masih dari perlu, harapan gitu ya. Masih jauh dari harapan dan mereka tidak punya uang. Sehingga itu akan seyogianya diusulkan ke selalu kita selalu. Ya? Jadi informasi dari daerah selalu kita dorong ke Kementerian Keuangan agar DAK itu kalau bisa memenuhi, tapi memang sampai hari ini kebutuhan DAK itu selalu masih di bawah apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Karena begitu banyak yang membutuhkan DAK. Tapi sebelum dilanjutkan Bapak dan Pak Lawrence, pemirsa jangan kemana-mana, ikuti terus perbincangan kami setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama kami dalam dialog Rumah Publik. Nah, tadi masih perbincangan seputar infrastruktur dan seperti disampaikan ternyata koordinasi antara pusat dan provinsi ini sebetulnya sudah dilakukan gitu. Cuman kadang-kadang permasalahannya di dana, dan kalau dana alokasi khusus memang pasti semua daerah banyak yang menginginkan. Jadi mungkin ada prioritas dan ada yang mungkin belum tersentuh gitu ya Pak ya. Nah, tapi kalau kita melihat tadi yang menarik apa yang disampaikan Pak Menteri adalah ada program di mana masyarakat bisa ikut terlibat. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi Pak? Oke. Misalnya tadi program pembangunan infrastruktur perdesaan atau P2IP. Itu setiap desa dalam 1 tahun dialokasikan 250 juta. Kita bawa ke desa. Dan ini uangnya tidak lewat PU, tidak lewat siapa-siapa. Uang itu hanya dicatat oleh PU, langsung dikirim ke sana. Nanti di sana ada satkernya yang langsung ketemu sama masyarakat. Masyarakatnya membuat organisasi, dia kerjakan. Jadi uang 250 dirapatkan di sana mau untuk apa? Ada yang ini untuk jalan, enggak ini untuk irigasi, ini untuk apa gitu. Mereka. Jadi ini open menu ini. Nah, setelah itu dikerjakan, mereka membuat rencana, dibantu oleh yang namanya kita itu apa namanya ya, semacam fasilitator, ngajari mereka caranya bagaimana, atau mereka mengerjakan. Dan ternyata uang itu kalau 250 juta misalnya untuk membuat jalan setapak, kalau dikerjakan oleh pemborong misalnya hanya 1 kilo, itu bisa menjadi 3 kilo, bisa 1,5 kilo, bisa 2 kilo. Karena ada peran dari masyarakat, dengan tenaga, energi gitu, mungkin ibu-ibunya bisa bantu makan siang dan sebagainya. Dan mereka gitu dibayar loh ya. Cuman kalau bayar tukang, kalau bayar tukang misalnya 100.000, kalau mereka kan cukup 60.000 atau 70.000 mau gitu, karena mengerjakan jalan di depan rumahnya sendiri kok gitu. Betul. Sehingga jalannya itu kalau dengan pemborong itu, pemborong tetap ngambil keuntungan, mereka tidak. Sehingga program PPIP ini selain infrastruktur menjadi bagus, kita juga memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Sampai ke desa-desa ya? Sampai ke desa-desa. Makanya itu juga mengurangi kemiskinan. Makanya disebut PNPM Mandiri dalam rangka kemiskinan itu. Gitu. Itu salah satu contoh. Di kota juga ada yang namanya P2KP juga begitu. Kita datang dengan uang, masyarakat berkumpul, yuk butuh apa? Pak, ini kebetulan infrastruktur kami masih baik semua Pak. Ini jalan kami kan bagus, ini bagus. Tapi kami ini butuh modal gitu. Butuh modal untuk modal bergulir untuk misalnya membuat mau jualan bakso, bulan bakso yang didorong gitu, kita kasih juga. Jadi ada modal bergulir gitu ya. Dan ternyata mereka bisa pinjam dengan bunga yang lebih kecil, kemudian nanti digulirkan kepada teman-temannya. Yang memanage semuanya sendiri. Jadi di dalam satu kelurahan itu ada namanya Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKM. Umumnya terdiri dari situ pensiunan tentara atau pensiunan guru, tapi orang-orang yang
integrasinya tinggi lah ya, apa namanya dapat dipercayai oleh masyarakat. Jadi dia tidak bohong, dia tidak apa-apa gitu. Kemudian ngasih modal, kamu kasih modal, ini kasih modal, saben minggu atau saben bulan mengembalikan modalnya. Dan ternyata yang namanya non performing loans itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada ya? Tidak ada, karena begitu. Ini utang. Karena antar tetangga jadi sungkan gitu ya? Iya, karena yang mengontrol juga tetangga yang lain. Iya. Karena duit itu kalau kembali ditunggu oleh tetangganya. Jadi tetangganya juga ikut mengontrol. Karena yang menunggu ini juga membutuhkan dana itu untuk dia pinjam untuk usahanya gitu ya. Pak Lawrence, melihat apa yang dilakukan ini seneng pemerintah, banget, adanya PNPM ini menyebabkan masyarakat juga bisa ikut berdaya. Kalau biasanya bantuan itu langsung datang dalam bentuk uang atau jalan dan mereka hanya duduk diam saja, sekarang bisa ikut terlibat nih Pak. Bagaimana dengan program ini Pak? Iya, program ini sangat bagus ya. Nah, kita lihat misalnya soal PPIP itu kan tadi ada penyerapan tenaga kerja di desa. Betul. Atau P2TK untuk di kota, penyerapan tenaga kerja di kota. Jadi akhirnya apa yang menjadi tujuan pemerintah itu kan untuk mengurangi pengangguran, menurunkan kemiskinan itu tercapai. Betul. Nah, dengan adanya tadi penyerapan tenaga kerja. Dan jangan lupa kita negara kedua pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di dunia ya setelah Cina. Kemudian baru India, kita lihat 6%, itu sedangkan negara-negara lain ya di bawah 4%. Jadi tentu karena tadi program-program itu, program pemberdayaan masyarakat itu. Sehingga pertumbuhan ekonomi itu tentu berkualitas dengan apa? Menurunkan pengangguran ya kan, dengan tadi masyarakat mendapat pekerjaan, kemudian menurunkan angka kemiskinan. Jadi tentu kita dari sisi DPR tentu kita mendukung terhadap apa yang menjadi program pemerintah. Kemudian kalau kita lihat kan di Kementerian PU ini belanja publiknya sampai 98%. Hanya 2% saja belanja pegawai. Dan jadi ini kan luar biasa. Dan penyerapannya juga sangat tinggi. Belanja pegawainya lebih tinggi gitu. 95%. Jadi ya sehingga itu terserapnya anggaran itu betul-betul kelihatan hasilnya. Walaupun misalnya ada bansos, ya mungkin tidak sampai 5%, tapi itu dalam bentuk fisik juga, ya kan, di mana dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Betul, Jadi betul. tidak uang itu habis, tapi kelihatan hasilnya, misalnya bansos itu. Dan benar-benar bisa dirasakan langsung. Dan bisa dirasakan langsung. Dan yang menarik adalah dalam PNPM ini juga open menu, karena yang lebih tahu sebenarnya masyarakat yang tinggal di situ, mau jalan, air atau apapun juga mereka yang lebih tahu gitu ya. Nah, tapi kalau kembali lagi kalau bicara soal jalan, karena paling menarik biasanya jalan. Kadang-kadang kalau kita membangun sesuatu ada namanya rate of investment gitu, atau balik modalnya gimana gitu. Tapi permasalahannya apabila daerahnya terpencil, kan kita tidak bisa berharap banyak kepada pengembalian modal gitu dengan manfaat jalan itu. Nah, bagaimana dari pihak kementerian sendiri untuk menentukan gitu, berdasarkan rate of investment atau berdasarkan hal lain juga? Ini kalau yang tanya insinyur juga begini. Jadi begini ya. Kalau kita membangun jalan, kalau di daerah-daerah kayak di Jawa, Sumatera, itu kita harus dihitung IRR-nya dulu, jadi economic rate of return-nya harus tinggi. Tetapi untuk wilayah-wilayah yang memang belum maju yang harus didorong. Jadi membangun itu kan ada yang memang memfasilitasi pertumbuhan, tapi juga ada yang mendorong supaya tumbuh. Betul. Kalau mendorong supaya tumbuh itu ya memang itu tidak dihitung dulu. Tidak bisa dihitung dulu ya. Kita bangun dulu jalannya, kita bangun dulu airnya, irigasinya, itu yang akan menarik. Nanti later on itu baru akan hasilnya akan kelihatan. Nah, kemudian begini, kalau ada daerah-daerah yang memang sebenarnya dihitung secara ekonomi, kalau misalnya jalan ini kalau dibangun, karena di sini daerah misalnya di sana itu adalah daerah pariwisata, kalau jalan ini dibangun itu akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Padahal ini jalannya jalan kabupaten, apa aja dibiarkan? Maka PU masuk ke sana juga memperbaiki ini, tetapi harus dinyatakan ini jalan ini adalah strategis nasional. Misalnya menunjang wilayah-wilayah yang sudah ditentukan sebagai kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus kadang-kadang satu kawasan ada di desa sebagainya, tapi kalau tidak ada akses ke sana, ya tidak akan berkembang. Padahal akses itu bisa baru dan mungkin jalannya jalan kabupaten, terpaksa PU juga masuk juga di situ gitu. Dan yang menentukan kawasan ekonomi khusus itu dari mana Pak? Apa dari daerah itu bisa merumuskan apa yang khusus di daerah mereka atau dari pemerintah? Biasanya dari pemerintah, dari Kementerian Menteri Koordinator Perekonomian. Itu kan ada timnya banyak.
oh ini daerah ini tuh kawasan wisatanya luar biasa. Mungkin informasi juga dari daerah. Iya. Tetapi akses ke sana kok belum ada. Itu kalau menjadi daerah kawasan ekonomi khusus, infrastruktur yang diperlukan apa, baru kita mulai masuk. Ya. Oleh sebab itu sasaran daripada Kementerian PU itu kan selain jalan-jalan nasional, irigasi nasional, itu juga menunjang hal-hal yang diprioritaskan oleh negara, misalnya KEK. Ya. Itu juga ada kawasan strategis nasional. Kemudian kan pada saat RPJM yang kedua ini berjalan, kan keluar Perpres mengenai MP3I. Ya. Itu semua kita harus mendukung. MP3I misalnya ada satu kawasan akan dikembangkan pabrik apa. Ya. Kemudian kawasan pendukungnya di sini, bahan bakunya dari sini. Kalau tidak ada jalan ke sana, tidak akan jalan ini. Betul, yang kayak begitu juga. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan lain, tidak hanya pertimbangan ekonomi saja gitu ya? Iya, ya ada, betul. Oke, baik. Pak Lawrence, kalau kita melihat dari target-target yang ada dan ini semua sudah dilampaui, ini suatu hal yang luar biasa ya Pak ya. Nah, apakah tahun 2014 ini ada tambahan target-target baru gitu dari DPR? Kita kan sesuai dengan RPJM pemerintah itu kan 5 tahunan ya kan. Nah yang kita harapkan ke depan ini berkelanjutan dari misalnya nanti RPJM untuk 2015-2019 ini yang kita harapkan ini ada berkesinambungan. Ya, jangan sampai terputus ya kan apa yang menjadi program pemerintah baik dari kabinet jilid 1, jilid 2 ini dan yang kita harapkan termasuk juga pembangunan MP3I itu yang kita harapkan bahwa dukungan pemerintahan ke depan siapapun presidennya ya mestinya ini berkelanjutan berjalan. Karena itu bagaimana investasi di satu daerah karena tadi dibuka itu tadi connectivity dengan pembangunan master plan percepatan pembangunan Indonesia itu kan ada 2 hal pokok di situ kan. Percepatan dan perluasan pembangunan gitu. Iya, dan kemudian kalau kita bicara soal pekerjaan umum nih, biasanya yang juga ramai suka dibicarakan masalah proses tendernya nih Pak. Nah, kalau dari proses tendernya sendiri di era keterbukaan ini, apakah ada perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh pekerjaan umum Pak? Ya, di PU itu sudah selama KIB ini, tender kita jilid 1 maupun jilid 2 sudah elektronik. Elektronik ya? Kalau sekarang ini kalau tender kontraktor tidak perlu datang ke kantor, tidak perlu ketemu Pinpro, tidak apa-apa. Diumumkan di koran ada, tapi di webnya PU juga ada. Jadi sekarang kalau saya kontraktor, rumah saya di Boyolali ya. Saya masukkan saja ke webnya PU akan kelihatan akan dibuka tender pekerjaannya apa, nilainya kurang lebih berapa, satkernya di mana, bahkan namanya siapa, ada semua. Ada semua. Terus kalau mau terus dia datang itu hanya meminta meminta nomor user ID. Dia dapat ID-nya, user ID-nya. Terus dia kalau mau ikut daftar. Setelah daftar ngedownload dokumen tendernya, dia download aja ke komputernya dia. Dari itu terus dia nawar juga pakai ini. Jadi kesempatan untuk kongko-kongko antara kontraktor dengan pemilik pekerjaan itu sudah kecil sekali. Sangat kecil karena rata-rata sudah lewat internet online gitu ya. Nggak perlu berjumpa lagi gitu ya. Dan mungkin seleksi dari kontraktor itu dari user ID-nya itu mungkin ya bahwa perusahaan ini sudah layak untuk ikut dalam tender gitu itu ya. Memang itu harus dilewati, itu ya. Oh oke, waduh ini suatu kemajuan yang sangat besar nih. Ini memudahkan DPR dalam pengawasan nih. Sudah banyak juga kementerian yang seperti itu. Memang sekarang diharuskan malah. Pemerintah itu mengharuskan agar pengadaan barang dan jasa itu pakai e-electronic procurement gitu. Dan sekarang mayoritas sudah pakai. Kemudian kalau PU kebetulan yang pertama-tama dulu kita aja seperti itu. Bahkan sebelum KIB 1 pun kita sudah mencoba dengan namanya IPROK percobaan gitu. Jadi yang kita pakai hanya untuk yang tender-tender yang dilakukan oleh Kementerian PU yang ada di sini saja, yang daerah-daerah belum. Kemudian begitu sudah mulai maju DKI saja gitu. Itu tahun berikutnya yang ada di Jawa saja. Kita lihat kekurangannya apa, kita perbaiki. Dan rasanya sekarang ini sudah final lah. Sudah final, jadi sistemnya, softwarenya juga sudah bagus. Semua sudah bisa mengikuti seluruh Indonesia ini. Jadi sekarang sudah full electronic procurement. Sehingga untuk main-main kalau dulu kalau dengan membawa dokumen gitu kan bisa kong kali kong, kadang-kadang orang dengan sembunyi-sembunyi apa gitu kan. Sekarang tidak bisa lagi.
Sekali dokumen itu dia upload, kemudian masuk ke komputer kita, nggak bisa apa-apa mereka. Ya itulah dokumen yang dia masukkan. Betul. Nggak bisa dirubah-rubah atau ditukar-tukar lagi. Nggak bisa. Iya, itulah. Mempermudah kerja DPR nih. Bagaimana komentar teman-teman di DPR nih, Pak? Semua itu kan dilihat juga hasil audit BPK kan. Misalnya PU, pajak, WTP. Itu kan berarti itu kan hasil audit yang tertinggi kan penilaian. Dari itu dilihat semuanya itu bermuara di situ, baik terhadap pengelolaan keuangannya, kemudian soal aset dan sebagainya. Betul. Ya tentu itulah jadi DPR kan melakukan tugas pengawasan di situ. Iya. Dan tentunya lebih mudah dengan adanya procurement yang langsung online. Nah, DPR itu ya kalau sebelum jadi DIPA itu kan kita bahas secara garis besar. Jadi beliau ngerti jalan itu di mana saja mau dibangun, setiap provinsi dapat berapa, itu ngerjakan apa tahu saja. Sehingga pada saat beliau mengadakan kunjungan kerja ke lapangan kan bisa cocok kan, ini ada program kok nggak ada kegiatan gitu, ternyata kami tendernya terlambat misalnya seperti itu. Oke, langsung ketahuan. Biasanya kalau sudah begitu terus ini surat cintanya panjang. Saya kesana Pak, ini belum ada kegiatan, nanti kita lihat gitu. Iya. Nah Pak Menteri, ini sebentar lagi bulan Juni, Juli sudah mulai bulan puasa lagi, nanti sebentar lagi mudik lagi nih Pak. Nah, apakah persiapannya sudah mulai dari sekarang nih Pak kalau untuk mudik ini? Itu yang senang ditanyakan ke saya. Biasanya ramenya nih kalau menjelang mudik pasti Bapak datang lagi. Bukan, mulai sekarang saya sudah ke lapangan terus. Cuman masalahnya teman-teman media kalau masih jauh ngapain sih datang gitu. Iya. Jadi padahal kerjanya udah dari sekarang ya Pak ya. Sekarang itu ada bekerja gitu kan. Sekarang juga kalau dilihat di Pantura udah banyak orang bekerja di sana sampai saya dikritik terus, ini jalannya macet karena ada perbaikan jalan gitu. Iya. Jadi mereka sudah bekerja. Tetapi kan biasanya media nanti ngelihatnya kalau Lebaran kurang sebulan gitu, lihat lagi ini PU kerjanya kalau mau Lebaran gitu, biasanya kan seperti itu. Padahal sebenarnya dari sekarang sudah mulai dikerjakan ya Pak. Ini fokusnya dari mana aja nih Pak untuk bulan akhir Juli ini masih lama loh, ini masih bulan April nih Pak. Jadi sekarang masih di Pantura. Jadi Pantura itu memang menjadi perhatian kita. Betul menjadi perhatian kita. Bahkan juga DPR kalau ke lapangan selalu Pantura yang dilihat. Betul. Karena jalan Pantura itu jalan yang luar biasa padatnya. Dan luar biasa beratnya itu. Jadi dengan jalan, jadi memang pemerintah ternyata di dalam mengantisipasi perkembangan kendaraan juga kita biasanya kalah cepat. Supply, jadi kemampuan kita supply dengan demand itu memang masih kalah gitu. Ini harus kita akui. Nah sebenarnya dengan Pantura kita perbaiki dan jalan tol juga kita bangun, itu sebenarnya harapan kita dalam KIB 2 ini jalan tol selesai, Panturanya menjadi bagus, itu sudah saya kira sudah sangat sustainable itu. Betul. Tetapi karena jalan tolnya itu tadi, karena masalah pembebasan tanahnya itu tidak selesai sehingga investor yang sudah siap membangun, uangnya sudah ada juga tidak bisa dimulai pekerjaannya. Nah akhirnya beban jalan nasional kita itu menjadi sangat berat. Yaitu akhirnya kita juga harus menangani jalan nasional kita supaya baik, akhirnya kita ganti dengan beton sekarang ini. Secara bertahap ya. Jadi jalan aspal itu yang pada lokasi-lokasi yang bisa diganti beton, kita ganti beton. Tetapi ada juga lokasi-lokasi yang memang tidak bisa dibetonnya. Kalau kondisi tanahnya tidak memungkinkan, memang tidak bisa diganti beton. Tapi yang bisa diganti beton akan kita beton. Dan untuk sampai ini saya kira sudah lebih 300 kilo yang sudah kita beton. 300 kilo yang sudah. Tapi kan dari 1000 kilo, jadi ya memang masih panjang. Gitu. Masih panjang. Karena memang peraturan pembebanan dari kendaraan yang lewat itu pengaruh nggak sih Pak? Ya sangat berpengaruh, berpengaruh. Cuman ya kita kan begini ya, kalau nanti semua kendaraan yang lewat kecil, sehingga buat pengusaha itu kan mengangkut yang mestinya 1 kali dia harus 3 kali itu, jadi menjadi cost-nya menjadi tinggi, jadi itu juga cost ekonomi. Tapi sebenarnya kalau dia membuat dengan yang besar, cost ekonominya juga tinggi, tapi kembali ke pemerintah dalam pembangunan jalan gitu. Oke. Baik. Sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita Bapak-Bapak sekalian, pemirsa masih banyak yang ingin saya tanyakan kepada kedua narasumber kami. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.
Ya, bicara soal infrastruktur selalu menjadi menarik, karena itu kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita seputar infrastruktur. Dan mungkin sedikit dari Pak Lawrence ini, Pak, kalau harapannya ke depan seperti apa nih Pak untuk infrastruktur di Indonesia? Yang kita harapkan seperti saya bilang tadi ya, mudah-mudahan nih RPJM nanti pemerintah baru ini berkelanjutan lah paling tidak di bidang infrastruktur ini. Ya supaya apa yang belum, ya memang kemajuannya tentu pesat, tapi memang masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan tentu untuk pemerintahan berikutnya nanti. Yang kita harapkan ini berkelanjutan, khususnya di bidang infrastruktur tadi, baik soal tadi air, kemudian di jalan, bina marga, dan juga di cipta karya. Ya sehingga apa yang menjadi harapan dari masyarakat, ya karena jalan ini kan ibaratnya urat nadi ya perekonomian kita, ibarat dalam tubuh kita ini kita punya nadi yang harus lancar supaya aliran darah, aliran arus barang dan jasa bisa lancar. Bisa lancar, sehingga harga barang bisa lebih murah, harga dan barang sehingga nanti harga transportasinya bisa barang menurun, kita gitu juga ya? bisa berkompetitif. Apalagi 2015 ini kan masyarakat ekonomi ASEAN Community ya kan. Ya tentu ya infrastruktur kita harus siap ya kan. Ya dalam rangka sehingga nanti barang-barang kita mempunyai nilai, bisa bersaing dengan negara lain. Apakah nanti akan ada target juga supaya komponen transportasi yang sekarang konon mencapai hampir 17% dari nilai barang akan diturunkan gitu? Nah itulah, kan pemerintah kan mempunyai target kalau bisa nanti khususnya di logistik kita ini kan kurang lebih 14% ya. 14% ya? Sangat besar. Nah pemerintah mempunyai target supaya paling tidak 10% ya kan. Kalau negara-negara lain itu kan di sekitar 7% ya kan di logistik ini. Karena ini ya pengaruh infrastruktur ini kan di bidang ini kan kurang lebih 32% pengaruhnya di dalam soal pengaruh di bidang logistik untuk urusan barang dan jasa ini. Sehingga kalau jalan ini lancar, bagus, ya akan membuat biaya logistiknya akan turun. Akan turun gitu ya. Pak Menteri, apakah ini juga ada pertimbangan ke arah sana juga nih? Jadi masalah logistik ini memang setiap kali dibahas di Kementerian Koordinator. Tapi kalau kita bicara masalah biaya logistik ini, yang selain jalan itu juga harus ada transportasi udara, transportasi laut, kereta api dan sebagainya. Gitu ya. Dan itu adalah menjadi domainnya Kementerian Perhubungan. Tapi saya kira Kementerian Perhubungan juga luar biasa loh. Dalam KIB 2 ini paling tidak yang saya lihat itu luar biasa, banyak sekali airport yang diperbaiki, pelabuhan baru juga banyak. Kemudian double track ini sudah hampir jadi loh nih, dari Jakarta sampai Surabaya sudah hampir jadi. Mei ini jadi selesai. Itu juga akan mendorong masalah ongkos logistiknya akan menjadi efisien. Lebih efisien gitu ya. Nah ini semua memang dalam rangka kita memasuki nanti ASEAN Community pada tahun 2015. Mudah-mudahan nanti pada saatnya pada akhir tahun ini, mudah-mudahan tingkat competitiveness Indonesia menjadi jauh lebih baik lah. Jauh lebih baik gitu ya. Dan Pak, kalau kita melihat bahwa sebetulnya perluasan jalan tol sebetulnya semua dokumen-dokumen sudah disiapkan, tinggal tanahnya aja ya Pak ya? Nah kira-kira tahun depan mungkin untuk pemerintahan yang baru akan lebih mudah ya terjadi akselerasi karena persiapan yang sudah dilakukan sekarang sebetulnya Pak ya? Mudah-mudahan, terutama yang tol yang ada di Jawa ini ya, itu kontraknya sudah ada semua, investornya ada semua. Dan kalau saya urutkannya dari sini kan, kalau dari Jakarta Cikampek sudah ada. Cikampek itu di Cikampek sampai Palimanan itu sekarang alhamdulillah jalan pembebasan tanah sudah selesai. Jadi harapan saya paling lama 2 tahun loh, tahun depan paling lambat akhir gitu kita sudah bisa naik tol sampai Cirebon lah, seperti Cirebon. Itu. Iya. Karena dari Cikampek Cirebon itu kalau tidak salah jalan tolnya itu 116 kilo, jadi saya kira cepat. Kemudian Cirebon nanti ke Ancip, Pejagan. Nah, sekarang Pejagan itu ujungnya jalan tol yang ada di Jawa Barat itu di Pejagan. Sekarang Pejagan Pemalang itu juga sudah dekat-dekat 80% airnya, pembebasan tanahnya. Itu juga akan segera selesai. Kalau itu begitu tanahnya selesai dikerjakan pasti selesai. Sekarang Semarang Surabaya itu sekarang Semarang Ungaran Bawen sudah dibuka. 30 kilo sudah berjalan. Sudah dibuka sekarang. Bisa coba di sana. Kemudian dari Bawen sampai ke Solo itu 40 kilo. Sekarang pembebasan tanah dikerjakan. Kemudian dari Solo Ngawi sudah dikerjakan, Ngawi Kertosono Mojokerto Surabaya. Itu semua sudah ada investornya dan pembebasan tanahnya sudah di atas 50%, di atas 60% gitu.
Jadi mudah-mudahan kalau dananya ini tersedia nanti, kita harapannya itu akhir tahun ini semua itu pembebasan tanah selesai, ya paling tidak pertengahan tahun depan selesai. Kalau tanah selesai itu membangun jalan itu sangat mudah. Lebih cepat gitu lebih ya Pak cepat, jauh lebih cepat. Jadi masyarakat jangan tahu-tahu kaget kalau mendadak hampir secara serentak jadi semua gitu. Karena semua PR dan semua prosedur sekarang, surat-surat birokrasi sudah diselesaikan sekarang gitu ya. Sekarang kegiatan di lapangan sebenarnya juga sudah banyak. Jadi kalau misalnya naik helikopter ya, dari Cikampek ke Cirebon itu di bawah sudah banyak orang kerja. Cuman kan jalan tol kan tidak dilewati jalan. Kalau kita lewat jalan di sini, jalan tolnya nggak di sini. Iya, jadi kita kalau naik mobil biasa nggak bisa lihat bahwa situ ada kegiatan yang banyak. Ada jalan tol baru yang nanti akan dibuka menyambut mudik tahun ini, Pak? Belum ada. Nah, tapi yang bakal saya buka itu ada lagi Bogor Ring Road. Bogor Ring Road itu ada, tapi cuma 1, sekian kilo gitu. Kemudian W2 itu yang di sini di Kebon Jeruk itu dulu kemarin sudah kita buka, tapi masih ada sebagian yang belum. Kalau itu dibuka nanti luar biasa dampaknya itu. Iya. Jadi dan ada beberapa lagi. Sebenarnya di Jawa Timur juga ada, dari Gempol ke Pandaan itu sudah hampir selesai. Mudah-mudahan tahun ini selesai juga. Iya. Waduh, jadi banyak juga yang akan diselesaikan. Tapi yang menarik nanti pada saat tanahnya bebas, ya itu bisa mulai serentak dan selesai serentak. Oke, baik Pak, sebelum menutup perjumpaan kita Pak, kalau kita lihat tahun 2014 ini apa harapan Bapak terhadap masyarakat? Mungkin masyarakat ada yang bisa mereka bantu dalam kinerja PU juga Pak? Ya, saya nih. Ya, silakan. Kalau harapan saya, pertama pada teman-teman PU sendiri, ya tetaplah kita bekerja keras. Jadi meskipun karena tahun politik, jadi politik seperti ini, tapi harapan saya semua pegawai PU, mulai dari saya, wakil menteri, sekjen, dirjen, dan semuanya sampai bawah tetap bekerja secara profesional, tidak usah ikut terlalu terbawa melihat sinetron politik seperti itu. Kita kerja saja yang keras, menyelesaikan program-program kita gitu. Nah, kemudian juga seperti tadi, karena masalah pembebasan tanah itu memang kita rasakan merupakan salah satu penghambat yang luar biasa. Kita menghimbau kepada masyarakat dan kepada pemerintah daerah, marilah kita bekerja sekeras-kerasnya agar masalah pembebasan tanah ini menjadi lebih lancar. Karena kalau tanah itu bebas, infrastruktur itu jadi, maka yang akan untung itu tidak hanya orang di sekitar infrastruktur, seluruh Indonesia ini akan beruntung. Karena kalau ekonomi tumbuh, yang menikmati juga tidak cuma masyarakat yang di sekitar jalan tol, tetapi di tempat lain juga menikmati itu semua. Tapi manfaat langsung sekitar jalan tol, tanahnya harganya naik semua ya. Itu juga ya. Gitu. Akan jauh meningkat malahan. Oke Pak. Itu harapan saya. Ya. Dan untuk ketersediaan air dan sebagainya Pak, mungkin bisa dari pemerintah daerah juga bisa membantu Pak. Ya. Nah ini air nih, kesempatan. Air itu, coba bayangkan, bisakah kita hidup tanpa air? Iya Pak, itu masalahnya sama sekali nggak bisa tuh Pak ya. Pasti nggak bisa. Kita bangun hari nggak ada air ya udah sakit semua Pak. Nggak bisa. Jadi air itu adalah sumber kehidupan. Tidak ada air, kita semua tidak bisa hidup. Betul. Nah sekarang kondisi air kita itu sangat memprihatinkan. Terjadi perubahan iklim kan sekarang yang luar biasa. Betul. Sehingga sekarang sering terjadi cuaca ekstrim, itu sering. Ada hujan tiba-tiba lebat sekali gitu. Padahal air di Indonesia itu Tuhan termasuk pemurah ini. Memberikan air untuk orang Indonesia itu banyak. Cuman kita belum bisa mengelola dengan baik, sehingga kalau hujan banjir pada musim kemarau kita tidak ada air. Maka air itu harus kita kelola dengan baik gitu. Kelola dengan baik, supaya bisa kita kelola dengan baik, lingkungannya harus kita perbaiki. Betul. Yang gundul-gundul di atas harus jadi hutan kembali. Kita jangan motong-motong tanaman, motongi hutan yang tidak perlu gitu. Jadi air itu akan bisa kita kelola dengan baik kalau lingkungan kita baik. Juga baik gitu ya. Lingkungan kita baik itu kalau tata ruangnya baik gitu. Sehingga mari kita sadar pentingnya tata ruang, mari kita sadar pentingnya lingkungan hidup, dan mari kita sadar pentingnya pengairan, air. Nah sekarang kalau itu kan ada tugas pemerintah daerah, pemerintah pusat, tetapi semua orang yang pasti bisa melakukan untuk peduli air adalah satu, jangan ngotorin air. Kan gampang sekali, pasti semua orang bisa. Semua orang pasti bisa, jangan buang sampah ke kali itu satu. Yang kedua, mari kita hemat air.
kita nggak usah bermodal apa-apa. Kalau 2 hal itu kita lakukan, itu akan sangat membantu ya. Membantu ya. Akan sangat itu saya membantu. kira. Dan terutama jangan kalau kotori air dan mari kita hemat air. Nah, betul. Itu dulu. Karena kalau air bakunya tidak terlalu kotor, prosesnya juga lebih mudah sebetulnya ya. Betul. Oke, baiklah. Terima kasih sekali Pak Lawrence sudah menyempatkan waktunya ke sini. Salam buat teman-teman. Dan juga Pak Menteri, terima kasih. Selamat bekerja untuk seluruh tim dari pekerjaan umum untuk tahun 2014 ini. Dan juga pemirsa, terima kasih telah mengikuti perbincangan kami, dan tentunya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah membutuhkan masyarakat untuk bisa jalan, dan mudah-mudahan kita semua bisa ikut berkontribusi supaya infrastruktur di Indonesia menjadi lebih baik, tentunya untuk keuntungan kita juga. Baiklah, terima kasih sekali lagi, selamat siang dan sampai jumpa.